Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Amalia Rahma, SPZ MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro. Dan pada pagi hari ini, saya Fatmawati Widodo Putri dengan NIM 201101003 dari Prodi Ilmu Gizi ingin memaparkan dan mempresentasikan mengenai zinc. Subtopik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi pagi ini yaitu yang pertama, pengertian zinc, kedua, pencernaan dan penyerapan, transportasi dan uptake seluler, penyimpanan dan pengeluaran zinc. Selanjutnya yaitu fungsi zinc, yang keempat, kekurangan dan kelebihan zinc, yang terakhir yaitu bahan pangan sumber zinc. Yang pertama yaitu pengertian zinc. Zinc merupakan logam transisi divalen yang mengandung ion isotop stabil, isotop tidak stabil, dan isotop buatan. Zinc dalam tubuh orang dewasa berjumlah 1,5 gram dan pada wanita 1,5 gram pada wanita dan 2,5 gram pada pria. Berdasarkan definisi di atas, zinc merupakan golongan dari mineral mikro yang kebutuhannya sangat sedikit bagi tubuh. Namun meskipun kebutuhannya sangat sedikit, zinc ini sangat diperlukan dalam tubuh karena memiliki peran penting yaitu sebagai kekebalan tubuh. Pencernaan dan penyerapan zinc. Lebih dari 70% dosis zinc, kurang dari 3% diserap dalam usus halus. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila seseorang mengonsumsi zinc dengan porsi kurang dari 3% atau porsi sedikit, maka 70% penyerapannya akan melalui usus. Mekanisme utama dari pencernaan dan penyerapan zinc ini terdapat pada zip 4. DNA Z, RNA Z, dan protein Z akan menghasilkan DNA Z, RNA Z, dan protease. Proses ini bertujuan untuk melepaskan zinc dari makanan. Setelah zinc terlepas dari makanan, maka otomatis zinc akan masuk ke dalam zip 4. Di dalam zip 4, zinc akan dibantu oleh Zn2+ dan menghasilkan metallothionein. Metallothionein merupakan bagian dari peptida kecil yang kaya sistein dan tersebar di mana-mana, sekaligus mengikat zinc dan logam berat dengan kapasitas tinggi. Selanjutnya, setelah dari proses ini, dengan bantuan Zn2+ lagi, zinc akan diekspor dari eritrosit ke dalam darah portal oleh transporter ZNT12. Oleh sebab itu, ini dinamakan ZNT12 atau dapat dikatakan zinc transporter 1 dan 2. Kemudian yaitu DMT1. Pada DMT1 ini akan dibantu oleh H+ dan Zn2+. Pada proses ini akan mengangkut besi, tembaga, kalsium, dan ion logam divalen. Selanjutnya yaitu pada various transporters. Pada various transporter ini, Zn2+ akan dibantu dengan Na+, akan menghasilkan histidin dan sistein. Histidin dan sistein merupakan bagian dari zinc kompleks yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Selain mekanisme utama atau jalur utama, pencernaan dan penyerapan zinc juga memiliki jalur alternatif atau mekanisme lain. Mekanisme tersebut adalah dengan bantuan peptida. Pada jalur ini, zinc melalui kontransporter ion hidrogen atau H+ dan ion peptida akan dikomplekskan menjadi peptida kecil.
Selanjutnya yaitu transportasi dan uptake seluler. Yang pertama yaitu sirkulasi darah. Zinc yang baru diserap dalam portal terikat pada albumin dan alfa-2 makroglobulin. ZIP biasanya akan memediasi impor zinc dalam sel, sedangkan ZNT atau ZN transporter biasanya bertanggung jawab untuk ekspor sel. Pada intinya, pada sirkulasi darah, pada transportasi dan uptake seluler ini merupakan adanya sistem impor dan sistem ekspor. Sistem ekspor dilakukan oleh zinc ZN, sedangkan sistem ekspor akan dilakukan oleh ZN transporter atau zinc transporter. Sebagai contoh, apabila transporter serapan zinc yang reprosif terhadap ZIP1, maka zinc transporter 1 akan memediasi penyerapan ke dalam sel prostat. Selanjutnya yaitu BBB. Transportasi darah masuk dan darah keluar dari cairan cerebrospinal melalui locus choroid adalah jalur utama untuk pemeliharaan homeostatis ZN otak. Intinya pada proses BBB ini merupakan mekanisme penyerapan zinc ke dalam sel kapiler otak yang belum terselesaikan, sehingga penyerapannya belum selesai. Sebagai contoh, pada transfer ibu ke janin, zinc bergerak melintasi membran plasenta dengan proses yang lambat, sehingga pada saat transfer ibu dan janin itu, mereka sama-sama memfasilitasi ke dalam dua arah. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pengeluaran. Yang pertama itu penyimpanan. Simpanan zinc pada wanita sekitar 1,5 gram, sedangkan pada pria 2,5 gram. Penyimpanan zinc sebagian besar terdapat di dalam otot dan tulang. Penyimpanan sebagian besar terdapat di dalam otot dan tulang dikarenakan otot dan tulang mengandung sebagian besar zinc di dalam tubuh. Selain itu, pergantian protein dan DNA yang mengandung zinc dilakukan di dalam otot dan tulang. Yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran zinc dari tubuh manusia dapat melalui beberapa hal berikut seperti keringat, kulit, rambut, tinja, dan urin. Selanjutnya yaitu fungsi zinc. Pada dasarnya fungsi utama dari zinc yaitu sebagai kekebalan tubuh. Pada fungsi kekebalan tubuh ini, zinc memiliki peran untuk mengaktifkan sel darah putih atau limfosit T. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa sel darah putih memiliki peran sebagai antibodi bagi tubuh, sehingga bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang masuk di dalam tubuh akan dimusnahkan oleh sel darah putih. Yang fungsi selanjutnya yaitu pengaturan asupan makan. Pengaturan asupan makan ini sangat erat kaitannya dengan zinc, karena zinc memiliki hubungan yang sangat erat dengan indera pengecapan, sehingga apabila seseorang mengalami kehilangan nafsu makan, dapat ditarik garis besar bahwa seseorang tersebut sedang mengalami defisiensi zinc. Oleh sebab itu, pengaturan asupan makanan dengan memberikan makanan yang mengandung zinc dapat menjadi solusi untuk memperbaiki nafsu makan seseorang. Fungsi lainnya yaitu sebagai metabolisme energi, mensintesis DNA, RNA, dan protein, faktor untuk berbagai enzim reaksi, sebagai aktivitas berbagai gen, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu dampak kekurangan dan kelebihan zinc. Dampak kekurangan zinc bagi tubuh seperti kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan ini sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu ada kaitannya erat zinc dengan indera pengecapan. Yang selanjutnya itu kulit bersisik, gangguan kekebalan, penyembuhan luka buruk,
rambut rontok, diare, iritasi kulit, serta penyakit akut dermatitis etiopathica atau AE. Selain itu, kelebihan zinc bagi tubuh seperti mual, muntah, gastrik, anemia, sakit perut, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan dapat menghabiskan simpanan tenaga serta menurunkan tingkat HDL. Site yang selanjutnya yaitu sumber zinc. Zinc dapat dijumpai di dalam berbagai makanan, khususnya hewani, seperti daging, kerang, dan tiram. Namun pada nabati juga dapat dijumpai pada kacang-kacangan. Namun kandungan zinc pada kacang-kacangan sangat sedikit. Oleh sebab itu, apabila seorang mengalami defisiensi zinc yang cukup besar, alangkah lebih baik apabila diberi makanan dari sumber hewani, seperti daging, kerang, dan tiram. Selanjutnya kesimpulan. Zinc merupakan logam transisi divalen yang mengandung isotop stabil, isotop tidak stabil, dan isotop buatan. Zinc tergolong dalam mineral mikro. Meskipun mikro, zinc sangat diperlukan oleh tubuh sebagai kofaktor enzim. Namun pengonsumsian zinc tidak dianjurkan melebihi ambang batas kebutuhan tubuh maupun kurang dari ambang batas kebutuhan tubuh. Hal tersebut dapat menimbulkan toksisitas bagi tubuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.